Kita akan belajar bagaimana melakukan serangan balik jika lawan memakai opening agresif. Di sini saya akan memberi dua tips dalam melakukan serangan balik. Yang pertama, jika lawan melakukan serangan ke sayap raja atau sayap menteri, coba Anda cari kelemahan lawan di sentrum. Temukan ide untuk melakukan serangan di sentrum. Yang kedua, jika posisi Anda berada di bawah tekanan serius, maka Anda sebaiknya berusaha mengubah jalannya permainan dengan menukar perwira lawan yang memiliki fungsi strategis. Sebagai ilustrasi, kita akan menampilkan game antara Boris Gelfand dan Vladimir Kramnik. Game diawali dengan D4, Kramnik D5, C4, C6, kuda C3, kuda F6, kuda F3, kedua pihak mendorong pion depan raja, pertahanan semi-Slav, Kramnik kuda D7, menteri C2, gajah D6, Gelfand melangkah pion G4, sebuah serangan dalam semi-Slav yang dikenal dengan nama serangan Sabalov. Putih mengorbankan pion untuk membuka serangan di lajur G. Apabila hitam mengambil pion, di sini benteng mendapat tempo dengan mengancam kuda, sambil menguasai jalur. Dan jika hitam menteri F6 mengancam kuda, benteng pukul kuda, menteri kali kuda, benteng pukul pion, hitam tidak bisa rokade pendek. Apabila di posisi ini, hitam mengawal kuda dengan pion, pion H3 usir kuda, kuda mundur, benteng kali pion. Di posisi ini, Kramnik menggunakan teknik pinning. Dengan tujuan, kuda bisa ke E4 jika putih mengusir kuda dengan pion G5. Putih gajah D2, menteri E7, pion usir gajah, Kramnik menukar gajah dengan kuda, gajah kali gajah, pion B6, membuka ruang bagi gajah. Gajah D3, Kramnik menempatkan gajah di A6, memberi tekanan terhadap pion C4. Setelah mendapat serangan dari Boris Gelfand di sayap raja, Kramnik melakukan serangan balik melalui gajah dan kuda. Gelfand melangkah menteri A4, menyerang gajah dan pion, pion kali pion. Ini adalah tips yang kedua yang diterapkan oleh Kramnik. Berusaha menukar perwira putih yang memiliki fungsi strategis. Gajah D3 sangat kuat menekan sayap raja hitam. Gajah ini juga mengontrol E4. Boris Gelfand memukul gajah dengan menteri. Pion kali gajah, menteri kali pion. Dengan hilangnya gajah petak terang, hitam memberanikan diri rokade ke sayap raja. Putih pion G5, usir kuda, hitam menempatkan kudanya di sentrum, gajah D2, dengan ide selanjutnya, pion E4 mengusir kuda dari sentrum. Sekarang jika saya bertanya kepada Anda, apa langkah terbaik hitam? Langkah yang membuat hitam mendominasi jalannya permainan. Silahkan pause video ini untuk menemukan langkah terbaik. Anda siap? Di sini Kramnik melangkah pion F5. Langkah yang bernilai strategis dan posisional. Langkah ini mencegah putih dorong pion E4. Dan apabila pion kali pion, menteri kali pion, langkah yang powerful, menyerang kuda dua kali, sekaligus shadowing terhadap pion F2. Jika putih tetap dorong pion usir kuda, hitam hanya mengundurkan kudanya. Putih raja E2 melindungi kuda, pion E5, benteng F1, kuda E6, dan jika putih memukul pion, di sini ada langkah yang spektakuler, menteri kali kuda. Dan jika putih memukul menteri, kuda Royal Fork, hitam unggul satu kuda.
Kita kembali. Di posisi ini, Boris Gelfand rokade. Dan ini adalah saat yang tepat bagi Kramnik melakukan serangan. Pion C5, menyerang pion D sekaligus membuka jalur C bagi benteng. Raja B1, langkah profilaksis, sekaligus memberi ruang bagi benteng di petak C1. Pion B5, mengorbankan pion untuk membuka serangan di jalur B. Gelfand memukul pion dengan menteri, memberi kesempatan Kramnik menempatkan bentengnya di B8, menteri A5, benteng B3, langkah yang sangat kuat, Raja A2, benteng disusun. Sekarang hitam memiliki tekanan di lajur B. Gelfand benteng B1 melindungi pion. Kramnik melihat ada celah untuk memasuki jantung pertahanan putih, yaitu diagonal E6A2. Diagonal ini hanya bisa dimanfaatkan oleh menteri. Oleh karena itu, Kramnik mendorong pion E5, memberi ruang bagi menteri di petak E6. Gelfand benteng C1, menteri E6, shadowing terhadap raja, Raja A1, hitam terlebih dahulu memukul pion D4, benteng kali pion, kuda kali benteng, menteri kali kuda, kuda C3, langkah yang menghancurkan pertahanan putih, memanfaatkan shadowing menteri terhadap petak A2. Boris Gelfand tidak menghiraukan bahaya yang mengancam. Dia memukul pion dengan kuda. Kramnik membalas dengan benteng kali pion. Gelfand memukul benteng, tetapi Kramnik mengorbankan menteri di A2. Benteng kali menteri, benteng B1, skakmat.